Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu kembali di channel YouTube Ahmad Latif Cool. Beli kerang ke Kramat Jati, beli rotan di pasar Legi. Jadi orang harus baik hati, mari tingkatkan diri lebih baik lagi. Setuju? Oke, setuju. Para hadirin, para penonton, para mustami yang berbahagia, pada hari ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Ada yang tahu kisah Nabi Isa alaihissalam? Tentu banyak yang tahu, tapi tidak apa-apa kan. Ini mungkin bisa jadi rujukan untuk kita semua. Para penonton, ya, Nabi Isa alaihissalam itu mempunyai seorang ibu, namanya adalah Ibu Maryam. Ibu Maryam itu tidak pernah keluar ya dari pemondokannya, dari mihrabnya. Mihrabnya itu bernama Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Setiap hari kerjaannya sujud, pagi sujud, siang sujud, sore sujud, malam pun juga sujud. Nah, pada waktu itu Maryam ini adalah menjadi tanggung jawabnya Nabi Zakaria, yang mana pada waktu itu Nabi Zakaria ini dikasih tugas untuk merawat Ibu Maryam. Nah, Nabi Zakaria ini penasaran, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Maryam tiap harinya? Kok tidak pernah keluar sama sekali, tidak pernah bergaul dengan tetangga. Nah, ini memang semata-mata tujuannya Ibu Maryam seperti itu adalah supaya ya pandangannya bisa terjaga dari hal-hal yang negatif yang membuat dosa, seperti itu. Nah, pada suatu hari Nabi Zakaria ini, gampangannya bahasa kita itu adalah ngintip, ya, ngintip sambil pelan-pelan menuju ke mihrabnya Ibu Maryam, pelan-pelan gelunuk, duduk. Nah, tiba-tiba ketika dia mengintip dari salah satu jendela mihrab Baitul Maqdis, nah di situ dilihat pada waktu pagi hari, ketika pada waktu itu Ibu Maryam selesai sujud kemudian berdoa. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika selesai berdoa, di depan Maryam itu tiba-tiba ada buah yang ada di musim kemarau. Jeling. Tiba di depan itu ada buah di musim kemarau, padahal pada waktu itu adalah musim dingin. Oh, ternyata ini. Makanya Ibu Maryam tidak pernah keluar sama sekali. Makan bagaimana, ternyata dapat kiriman dan langsung dari Gusti Allah. Nah, kemudian siang hari juga begitu, diintip lagi. Selesai sujud, selesai sholat, celing, tiba-tiba ada makanan lagi. Masya Allah, subhanallah. Ya, siapa yang nggak pengen seperti itu, ya, nggak pakai kerja, nggak pakai apapun, celing makanan datang sendiri. Miracle, beautiful, Masya Allah, luar biasa. Kemudian pada sore hari juga begitu. Selesai sujud, diintip lagi, dilihat lagi oleh Nabi Zakaria. Selesai berdoa, celing, tiba-tiba ada makanan lagi, ada buah di musim kemarau lagi. Masya Allah, akhirnya apa? Hatinya Nabi Zakaria tenang, adem, alhamdulillah. Ternyata Maryam bisa makan, alhamdulillah, seperti itu. Walaupun nggak ada yang ngirim, ya, ternyata dapat kiriman langsung dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pada suatu hari, ya, Ibu Maryam ini didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Ibu Maryam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Ibu Maryam. Ya, malaikat Jibril memperkenalkan dirinya, kemudian malaikat Jibril memberitahukan maksud dan kedatangannya. Ya Maryam, kedatanganku pada saat ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memberikan kabar bahagia kepadamu. Apa itu malaikat Jibril? Kedatanganku kali ini adalah ingin memberitahu bahwa engkau sebentar lagi akan hamil. Hah? Ibu Maryam kaget, bukan kepala. Hah? Seperti itu? Loh, kok bisa hamil?
itu atas izin Allah. Apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Kemudian seketika itu malaikat Jibril pergi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celing. Sudah pergi cepat kilat. Dalam benak Ibu Maryam, berita ini menggembirakan sekaligus juga menyedihkan. Menggembirakannya adalah dia akan mempunyai seorang baby, seorang bayi. Masya Allah subhanahu. Berita menyedihkannya membuat dia pusing. Nanti bagaimana kata orang? Apa kata orang? Saya kan belum menikah, kok bisa hamil seperti itu. Takutnya nanti akan menjadi berita jelek yang di mana-mana, fitnah di mana-mana, berita kalau sekarang hoax di mana-mana. Akhirnya ditunggu 1 bulan, 2 bulan, akhirnya datang juga masa itu. Ya, Ibu Maryam hamil 1 bulan. Belum kelihatan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Akhirnya apa? Ibu Maryam merasakan ya seperti orang hamil biasa seperti itu. Nah, tapi apakah yang terjadi walaupun Ibu Maryam ini tinggal di pemondokan di Baitul Maqdis yang pada waktu tertutup, tidak dimasuki orang sama sekali. Ternyata berita ini keluar juga dari Baitul Maqdis. Akhirnya apa? Berita di luar Baitul Maqdis ya sudah gencar sekali, sudah santer sekali. Oh, ternyata Maryam ternyata Maryam hamil, ternyata Maryam sudah macam-macam ya. Fitnah timbul di mana-mana ya, fitnah timbul di mana-mana, berita hoax timbul di mana-mana seperti itu. Nah, akhirnya ya 8 bulan, 9 bulan, akhirnya apa? Ibu Maryam memutuskan diri untuk keluar dari Baitul Maqdis, dari mihrabnya, pemondokannya, sambil pelan-pelan malam hari supaya tidak diketahui oleh orang-orang tetangga sekitar, pelan-pelan keluar. Nah, tepat 9 bulan ini ya dia pergi jauh dari Baitul Maqdis, keluar jauh sekali. Ternyata pada waktu itu perjalanan jauh sekali, sesampai di Baitul Lahmi atau sekarang Bethlehem ya, tepat di bawah pohon tamar atau pohon kurma. Nah, di situ Ibu Maryam duduk. Ibu Maryam duduk di bawah pohon tamar, di bawah pohon kurma. Ya, kalau bahasa sekarang itu Ibu Maryam sudah nggak kuat lagi. Ibu Maryam nggak kuat lagi, kemudian duduk di bawah pohon kurma. Nah, kalau sekarang Ibu Maryam itu mengalami kontraksi mau mengeluarkan ya, mau melahirkan seperti itu. Akhirnya sudah nggak kuat lagi, akhirnya duduk di bawah pohon kurma. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Ibu Maryam bisa melahirkan dengan selamat seorang bayi yang akhirnya ya lahirlah bayi dari lahir Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian setelah melahirkan, Ibu Maryam pulang kembali ke Baitul Maqdis. Nah, sebelum sampai di Baitul Maqdis di kampung, nah ternyata di sana ya orang-orang sudah menanti. Ya, sudah banyak yang menanti kedatangan Ibu Maryam. Menanti di sini bukan menanti bahagia, tapi menanti ingin mencaci maki, ingin mencemooh dan lain sebagainya. Ya, Ibu Maryam ditanya, Ibu Maryam itu anak siapa? Itu anak siapa? Semua orang tanya seperti itu. Ya, Maryam itu anak siapa? Kamu itu belum punya suami kok sudah melahirkan, sudah macam-macam ya, pokoknya berita yang nggak enak diterima, ya mudah kedengaran nggak enak sama sekali. Akhirnya Ibu Maryam diam 1000 bahasa, nggak bisa menjawab. Akhirnya Ibu Maryam sudah mentok, ya nggak bisa menjawab. Kemudian orang-orang yang bertanya kepada Maryam disuruh langsung bertanya kepada bayi yang sekarang digendongnya. Wahai masyarakat, silakan tanya kepada bayi ini. Orang-orang bingung, mas anak bayi ditanyain. Akhirnya apa? Ada salah satu warga yang menanyakan, Hei bayi kecil, hei bayi kecil, kamu ini siapa? Apakah yang terjadi para penonton? Ternyata atas izin Allah Subhanahu wa taala, bayi kecil Isa ya, Nabi Isa yang pada waktu itu masih bayi, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa ngomong. Perlu diketahui para penonton bahwa bayi itu kalau mau ngomong pasti nangis. Ya, pipis nangis, beol nangis, lapar nangis, haus nangis. Nah, ternyata beda dengan bayi Nabi Isa yang pada waktu masih kecil, masih bayi. Nabi Isa ditanya, hei kamu ini siapa?
Nabi Isa pada waktu yang masih bayi bisa menjawab alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa menjawab, aku adalah Isa Al-Masih. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan aku akan menjadi seorang nabi dan rasul. Apakah yang terjadi setelah itu, penonton? Orang-orang yang tadinya mencemooh Ibu Maryam, menghina Ibu Maryam, selalu menggosip tentang Ibu Maryam, mereka seketika itu langsung sujud, sujud patuh hormat kepada Ibu Maryam, terlebih lagi kepada Nabi Isa yang pada waktu itu masih bayi, masih baby. Tuh ya, karena pada waktu itu penonton siapapun yang punya kesaktian akan dihormati seperti itu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi itu termasuk salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Para hadirin, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Nabi Isa dirawat oleh Ibu Maryam dengan sangat baik sekali. Jadilah seorang pemuda yang tampan, yang baik dan solih. Nah, akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 30 tahun. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Nabi dan Rasul pada usia 30 tahun. Sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Isa langsung bergerak mengajarkan agama tauhid, agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Isa alaihissalam mempunyai pengikut setia yang berjumlah sebanyak 12, namanya adalah kaum Hawariyin. Nah, itu ya. Sama dengan banyak-banyak kisah Nabi yang lainnya, Nabi Isa alaihissalam ini ketika berdakwah menyebarkan agama Allah itu juga banyak musuhnya. Salah satunya adalah dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Setiap berdakwah selalu dihina juga, dimusuhi juga seperti itu. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh tentara Romawi, sehingga Nabi Isa alaihissalam harus sembunyi supaya bisa berdakwah dan bisa selamat seperti itu. Nah, ternyata ketika itu Nabi Isa alaihissalam ketika bersembunyi, ternyata tempat persembunyiannya itu dibocorkan oleh salah satu pengikutnya yang menunjukkan, yang membangkang kepada Nabi Isa alaihissalam itu, yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam itu adalah yang bernama Yudas Iskariot, atau kalau dalam bahasa Arab adalah Yahuda al-Askaryuti. Nah, seperti itu. Nah, karena tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam ini sudah ditemukan, akhirnya tentara Romawi ini mengepung tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kemudian terpojok, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, sudah mentok. Akhirnya apakah yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala bertindak. Ketika Nabi Isa alaihissalam sudah mentok, nggak bisa lari, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, sedangkan Nabi Isa digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengikutnya yang berkhianat tadi, yang bernama Yudas Iskariot, Yahuda al-Askaryuti. Orang Islam menyebutnya Yahuda al-Askaryuti. Nah, ketika diangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, Allah Subhanahu wa taala langsung menggantikan Nabi Isa dengan sosok pengikut Nabi Isa yang membangkang, yang namanya Yudas Iskariot atau Yahuda al-Askaryuti. Dan anehnya, wajahnya Yudas Iskariot al-Askaryuti ini mirip persis dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, sehingga orang-orang Romawi itu menganggap bahwa yang ditangkap itu adalah Nabi Isa alaihissalam, padahal bukan. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, sedangkan yang ditangkap oleh orang-orang Romawi itu adalah Yudas Iskariot atau Yahuda al-Askaryuti. Sehingga orang-orang Romawi berbahagia bisa menangkap Nabi Isa, padahal itu bukan Nabi Isa tapi Yudas Iskariot. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Para hadirin, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sekilas dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian yang belum banyak diketahui oleh orang-orang adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu
Salah satunya adalah bisa berbicara ketika masih bayi ya tadi ya yang sudah saya ceritakan. Kemudian bisa membuat burung dari tanah liat. Ambil tanah liat, kemudian tanah berbentuk, kemudian dilepas sudah jadi burung. Nah, seperti itu. Kemudian bisa menyembuhkan penyakit kusta atau penyakit lepra, luar biasa, masya Allah. Kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit buta, yang dalam riwayat itu ada orang yang dari kecil nggak punya kelopak mata, kan ternyata atas izin Allah Subhanahu Wa Taala orang itu matanya diusap bisa punya mata dan bisa melihat. Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Kemudian bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, pada waktu itu Nabi Isa ditantang oleh umatnya, coba tunjukkan kalau engkau bisa menghidupkan orang sudah mati. Atas izin Allah, Nabi Isa bisa menghidupkan Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian berikutnya adalah mendatangkan makanan dari langit. Ini mukjizatnya. Jadi Nabi Isa ini menurun dari Ibu Maryam, ya ini bisa mendatangkan makanan dari langit. Ya, seperti itu, luar biasa. Kemudian doa-doanya banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur ya. Anda lupa, mohon maaf ya, dari awal hingga akhir ini saja cerita saya dari awal hingga akhir. Kalau ada kurang cocok, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kamu suka merangkum, di bawah pohon sirih kamu berteduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.